Kenapa ini Kak?
sesi materi pada kali ini. Masih semangat ya Bapak Ibu sekalian ya. Setelah tambah semangat ya setelah melihat performance dari Putra Putri juga. Insya Allah nanti dompres bulan juga masih banyak, jadi insya Allah tambah semangat. Jadi untuk tema kali ini, judul materi pada kali ini adalah mengenali potensi sejak dini mulai prestasi. Kita paham bahwa Putra Putri kita yang luar biasa itu adalah anugerah Allah yang Maha Esa yang sangat kita cintai, juga merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kita paham bahwa masing-masing anak mempunyai potensi masing-masing, mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Meskipun Putra Putri kita itu masih secara usia masih kecil, proporsi tubuhnya juga masih kecil, kita juga perlu menghargai bahwa masing-masing anak ini nanti akan mempunyai potensi dan kelebihan atau kekurangannya masing-masing. Juga kedepannya nanti kita juga sangat berharap untuk bisa mengarahkan Putra Putri kita nantinya akan contohnya mungkin akan memberikan stimulus yang sesuai dengan potensi masing-masing, juga nanti bisa mengarahkan untuk melanjutkan jenjang studi, mau memilih sekolah di mana atau lebih jauh lagi nanti mengarahkan untuk mengambil profesi yang seperti apa. Untuk mengupas permasalahan tersebut, kita hadir bersama kita dan menurunkan SPSIMA. Jadi beliau adalah seorang psikolog yang mengambil S1 psikologi dan program profesi dan juga S2 di Fakultas Psikologi UGM. Kemudian aktivitas beliau yaitu Institut Nasional Kementerian Agama di Republik Indonesia dan owner of homeschooling HSP di Batam. Kemudian beliau juga adalah psikolog tetap Fakultas GIS Global Islamic School. Beliau juga psikologis associate UPKM Fakultas Psikologi UGM. Beliau juga merupakan konsultan utama DMI Indonesia di Bonn. Bapak Ibu mungkin mengenal kalau DMI ini adalah tes untuk mengenali potensi dan bakat anak melalui sidik jari gitu. Kemudian beliau juga merupakan dosen luar biasa prodi psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani, juga di Universitas Alma-Ata Yogyakarta dan juga di Poltekkes Yogyakarta. Beliau juga merupakan recipient of research grant funds INACOS di International of Studies in Indonesia. Banyak sekali ya aktivitas dari ini ya. Kemarin sebetulnya kami sudah sempat berbincang di Budaruli lewat Zoom ya, untuk membicarakan topik yang akan dihadirkan pada kali ini, dan kami dari panitia sangat bersemangat dan sangat excited menunggu materi yang akan disampaikan di Budaruli, dan nanti diharapkan akan menjadi diskusi tanya jawab yang aktif antara pembicara dan juga semua peserta. Kepada Budaruli kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas. Apa sebaiknya saya membuka masker? Buka masker saja. Tapi ini izin ya Bun. Sebenarnya memang tidak dalam kondisi yang fit, karena minggu yang lalu saya baru pulang dari Cianjur itu, nyampe rumah anak saya pulang sekolah bawa flu. Jadi insya Allah semoga benar-benar semua selalu sehat ya, mudah-mudahan aja pakai masker. Saya izin lepas masker biar suara saya terdengar jelas. Baik, sehat semua, udah ayah. Saya tadi bisik-bisik sama Mama Risti sama Bunda Rina, ini luar biasa ya pada ini yang datang full, dan ketika full ini banyak bapak-bapaknya. Biasanya ayah itu yang datang satu dua itu udah luar biasa, ini yang datang lebih dari satu dua dan di hari kerja pulang.
Jadi makanya ini berarti wali siswanya ini banyak yang pengusaha ya Bapak. Ya, bisa atur waktu atau pejabat yang bisa izin. Yang luar biasa buat bapak-bapak semua yang sedang hadir di hari ini. Mantap ya. Udah biasanya kalau jam segini ngapain? Ini sepertinya belum on ya. Boleh tangan kanannya ke atas, digerak-gerakkan ke kanan ke kiri, semuanya boleh ke kanan ke kiri. Oke, sekarang diturunin tangan kirinya boleh, ayo bunda ke kanan ke kiri. Oke, biar kita agak balancing ya otak kanan kiri kita. Yang kanan boleh diletakkan di dagunya, benar? Ayo. Bapak dagunya mana? Oke, ternyata memang ada beberapa yang sudah konsentrasi, ada yang beberapa masih kepikiran, aduh anakku di luar sama siapa ya? Baik, ini ada misteri. Saya tadi itu bawa pointer sebenarnya, tapi tiba-tiba gelondang gitu jatuh dan saya cari itu nggak ketemu. Sehingga nanti mungkin saya akan minta tolong sama bunda ini untuk memindahkan. Baik, materi kita boleh ke next ya Bu? Materi kita hari ini potensi, ini mulai sejak zaman dulu. Jadi banyak sekali orang tua yang kemudian wondering, apa sih sebenarnya yang disebut dengan potensi itu? Sejauh mana kita perlu tahu potensi anak kita dan apakah memang benar ketika kita itu tahu potensi, kemudian prestasi yang dicapai anak itu bisa lebih cepat? Karena ternyata dari penelitian 60% anak yang mengalami kesulitan belajar itu bukan karena berkaitan dengan kecerdasannya. 60% anak yang nilainya jelek di sekolah itu karena adanya kesulitan belajar, bukan karena tidak mampu atau bukan karena potensinya yang nggak ada. Nah, kesulitan belajar itu macam-macam. Sebagian besar itu dari faktor eksternal, dari pengasuhan, dari pendidikan, dari perawatan, perlindungan, dari lingkungan. 60% luput dan 60% itu banyak. Gitu. Sehingga kadang-kadang kalau misalnya kita bicara tentang potensi, maka materi kita nanti kenapa sih kok ini potensi ini kok penting diketahui dan apa sebenarnya itu potensi. Boleh kita sebut, udah bawa handphone semua ya? Atau ada yang nggak bawa handphone? Bawa handphone semua ya? Baik, boleh dibuka handphonenya Bun? Nah, kita coba kita main Mentimeter dulu. Oke, kemudian silakan buka di Google Chrome, kemudian masuk ke menti.com. Sudah masuk ke menti.com? Sudah minta Kak Asgo, baik boleh diketik 775303. Oke, sudah mulai ada yang masuk jawabannya ini. Menurut saya, memahami potensi anak itu penting karena kita bisa mengarahkan menuju potensi anak yang paling mendekati. Oke. Pengembangan diri anak di masa depan, bahwa kita berkewajiban memfasilitasi dan mengembangkan potensinya untuk masa depan. Oke. Wah, ada yang ini penting karena untuk membantu. Oke, bisa membantu bakat penting. Penging, ini saking buru-burunya jawab sepertinya ya, ayo bunda. Penging karena kita bisa menuju potensi anak mendekati kemampuannya. Fokus potensi. Karena kita bisa lebih fokus ke potensinya. Oke, karena bisa mengembangkan potensi tersebut. Oke, ini bagus ini. Karena bisa menentukan ke depannya anak akan lebih tepat bekerja di lingkungan kerja seperti apa. Oke. Membimbing anak untuk mewujudkan impiannya, perkembangan masa depan anak. Oke, baik. Oke, boleh di-refresh, kemudian masuk lagi. Boleh di-refresh ya Bu?
Oke, silakan. Kalau menurut ayah dan bunda, potensi itu apa? Satu atau dua kata saja. 775303. Kemampuan dasar, bakat. Oke. 775303. Bakat yang dimiliki, kemampuan, skill, bakat bawaan, oke, bakat, oke, hampir semuanya mengatakan kemampuan ya. Ketertarikan, kemampuan dasar, bakat. Oke, hampir sebagian besar mengatakan bahwa potensi adalah bakat, kemampuan. Oke, baik, kita akan kembali lagi ke materi. Baik, ternyata memang masih banyak yang miss ya, ayah bunda. Ternyata terkait dengan potensi itu apa, bedanya apa, masih banyak yang menganggap bahwa potensi itu adalah kemampuan yang, kalau kita bicara tentang kemampuan itu ada dua. Jadi itu yang seringkali kita salah paham. Begitu kita dapat nilai dari anak-anak, kita sudah menganggap bahwa itu potensinya nggak ke arah sana. Padahal sebenarnya kalau kita bicara nilai, kinerja, performance, kalau misalnya bapak dan ibu yang sudah bekerja, itu sebenarnya berbeda sekali. Potensi dengan kompetensi itu ternyata dua hal yang berbeda. Sama-sama kemampuan, tetapi yang satunya potensi, satunya kompetensi. Nah, kita seringkali terfokus pada kompetensi, lupa dengan potensi anak kita itu yang sebenarnya mana. Kalau fokus kita pada kompetensi terus, yang dilihat tadi kalau misalnya kita lihat adik-adik yang ada di sini, apa yang bunda-bunda rasakan? Yang bunda-bunda pertama kali terlintas ketika melihat adik-adik di sini bisa nampak, oh dia potensinya tari, wah dia anaknya mesti nampak. Apa yang terlihat? Anak saya itu ketika dia masuk ke PKBA, playgroup A, itu sama seperti yang tadi. Jadi gerakannya itu udah lupa semua, mematung dia. Jadi jadi patung. Saya lebih berat dari bunda karena saya seorang psikolog. Begitu anak saya mematung, komentar ibu-ibu yang lain gimana? Iya, anaknya psikolog kok malah jadi patung. Gerakannya apa semua? Berarti cuma lihat kanan kiri. Itu waktu playgroup A. Playgroup B yang datang kakinya itu nggak bergerak, cuma tangannya aja bergerak. Jadi waktu itu semuanya bilang, Mbak, anakku memang nggak ada bakatnya untuk jadi dancer, tari, itu kinestetiknya nggak bagus gitu. Oh, saya bilang kayak gitu. Oh, jadi cuma tangannya aja. Itu waktu playgroup B. Waktu TKA dia sudah mulai kegerakan. Waktu TKB dia nggak pentas, dia tetap main. Gitu. Dan sekarang, wah, sekarang sudah tidak bisa dihentikan kalau dia mau gerakkan lagu. Jadi kadang-kadang kita seringkali terfokus, apalagi kalau parents melihat teman anaknya itu sudah bisa matematika, sudah bisa membaca, sudah bisa berhitung, sudah bisa bikin puzzle dan sebagainya. Kita biasanya mulai bingung karena dilihat kompetensinya. Nah, kenapa parenting ini penting? Karena kita perlu tahu bahwa di balik kompetensi itu ada potensi. Kalau kita tes psikologi, itu biasanya dilihat memang ada potensi dan ada kompetensi. Bapak ketika keterima kerja, itu tes psikologi, itu biasanya dilihat adalah kompetensi kinerja sebelumnya. Gitu. Tapi kalau disuruh gambarlah manusia, pernah ikut tes psikologi? Pernah ya? Gambarlah pohon. Nah, itu yang dilihat potensinya, apa yang ada di baliknya. Nah, ini kalau kita bicara tentang tekstur, mengapa sih kok kita itu penting? Kenapa perlu ada? Next. Karena kita perlu melihat dunia zaman now. Bunda masih ingat nggak berapa tahun yang lalu ketika masih SMA? Ini saya kan orang tua milenial ya. Bunda kelahiran tahun berapa rata-rata? Generasi milenial. Jadi di kelas grup WA parenting saya itu yang paling muda
40-an itu kan sudah generasi X. Berarti kalau misalnya saya tanya ini Bunda tahu nggak? Pulang ke kotamu, tahu? Ada setangkup haru. Oke, tahu ya. Jadi bulan Januari kemarin saya masuk kelas angkatan 2021. Saya bilang sama mereka, kalian dari mana aja, baru kali ini datang ke Jogja? Ya Bu, baru ini dari mana? Dari Kalimantan, mana? Dari Sumatera, dari Manado. Saya buka YouTube, saya putarkan lagu ini. Saya pede banget nyanyi. Ayo kita bareng. Pulang ke kotamu. Udah tahu reaksi mereka? Ada setangkup haru dalam rindu. Toleh. Saya lihat rilisnya tahun 1991. Saya tanya ke mereka, kalian lahir tahun berapa? 2001. Gap generationnya luar biasa. Kemudian saya tanya, Bu Ruli, kami nggak tahu kalau lagu itu. Kalian tahunya lagu dia apa? Ada satu anak maju ke depan nyari lagunya seperti ini kurang lebih. Sesuatu di Jogja, kalian saya yang malah oleh Jogja. Oh, saya ini ada. Jadi generasi gapnya itu memang luar biasa. Sehingga kalau misalnya sekarang ada yang tadi itu memang baru KBTK, gitu ya, Bapak dan Ibu itu nanti akan menghadapi gap yang luar biasa. Sehingga kalau kita bicara tentang zaman now, dunia sudah serba digital. Waktu itu mepet sekali, Bu. Kayaknya saya berpikir bahwa beberapa waktu yang lalu saya baru umur 17 tahun. Kemudian beberapa waktu kemudian saya masih ingat ayahnya anak-anak itu dia punya waktu 3 jam bersama saya, tapi dia menggunakan 3 menit terakhir untuk melamar saya. Itu masih ingat banget. Tiba-tiba sekarang anak saya udah kuliah. Tahun ini sudah kuliah. Jadi perubahannya luar biasa, serba digital. Setahun yang lalu ketika dia kelas 3 SMA, itu tiba-tiba dia datang ke kamar saya, Bu, aku butuh healing. Dia ngomong sama ibunya yang psikolog. Saya bilang, ya Allah nak, ibu udah melihat usahamu, udah PTN itu hanya salah satu cara. Kamu nggak perlu terfokus ke sana, banyak sekarang PTS yang bagus. Itu ya, ibu udah melihat usahamu, ikut les sana sini, kemudian diskusi sama teman sampai emas. Masih gitu, Bu, aku tuh maksudnya cuma pengen keluar jalan-jalan, bosan aku di rumah. Itu sebelum saya tahu ternyata ada pergeseran arti healing. Dan sekarang ini kalau kita ke Malioboro, di tempelan bis kota, di tempelan bis wisata itu tulisannya apa biasanya, Bu? jalur Semangsa SMA mana healing untuk Jogja. Gitu ya. Terus kemudian statusnya Bunda healing dulu guys. Gitu ya Bu, yuk kita waktunya healing. Gitu. Jadi healing itu sudah ada pergeseran nilai. Kalau di kepala saya trauma healing itu yang saya lakukan di Cianjur. Emotional healing itu untuk mereka yang mengalami stres dan depresi. Tapi sekarang mama-mama bunda-bunda itu kalau mereka kepikiran nilai anaknya, me time-nya itu dengan healing. Jadi kalau misalnya ini kita sudah digital. Tahun 2019 kemarin itu Jepang sudah mewacanakan revolusi industri 5.0. Bunda tahu nggak bedanya 4.0 sama 5.0? Revolusi industri yang sudah diwacanakan oleh Jepang dari 2019 kemarin. Sama-sama in teknologi base, sama-sama teknologi base. Cuman perbedaannya adalah kalau untuk revolusi industri 5.0 itu human control. Karena kalau kita melihat negara-negara yang memang mereka itu sudah serba digital, itu ternyata indeks kesejahteraan well-being-nya itu malah justru rendah. Malah banyak. Jepang itu kan tingkat bunuh dirinya tinggi. Korea sekarang menyusul, tingkat bunuh dirinya tinggi. Padahal mereka sangat disupport oleh teknologi. Makanya Jepang mewacanakan 2023 dan seterusnya nanti ke depan akan ada revolusi industri 5.0 itu adalah human control. Jadi kalau sekarang bunda-bunda yang sudah pegang handphone, kalau pas lagi sama putra putrinya, pas lagi ada
kegiatan, terus kemudian ada notifikasi bunyi dan gemes nggak ngambil, gitu ya. Sebentar deh, ini ibu jawab dulu, penting ini. Dia lagi ngobrol sama kakak Prabu, lagi ngobrol sama istri, kemudian ada notifikasi dan nggak tahan untuk tidak mengambil handphonenya. Nah itu berarti belum siap untuk menghadapi 5.0 karena harus remote control, kita yang mengendalikan, gitu. Nah kalau misalnya kita bisa menjadi role model buat anak-anak kita, maka untuk tahu potensi dan kompetensinya itu lebih mudah. Oke. Kemudian semakin tingginya tuntutan dan kompetisi, perlu kita ketahui ya, baik. Kalau kita bicara tentang potensi, kalau kita bicara tentang prestasi, itu ada beberapa hal yang perlu jadi patokan kita, pegangan kita. Yang pertama, yang namanya anak itu unik. Jadi kalau misalnya, cuman memang sayangnya di Indonesia, alhamdulillahnya Mas Menteri itu sekarang ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk mereka berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Meskipun saya yakin sampai saat ini mungkin teachers, guru-guru juga masih bingung proses untuk implementasi secara ideal itu seperti apa. Jadi tapi minimal itu nanti bisa membantu orang tua bahwa mereka yang pintar matematika itu sebenarnya setara dengan mereka yang jago voli, mereka yang pintar renang, mereka yang jago musik. Siswa saya di homeschooling itu mereka bukan yang kalau misalnya grafik gitu ya, grafik itu normal, bukan mereka yang di sebelah kiri aja. Mereka banyak juga yang sebelah kanan, yang atlet-atlet, mereka harus ikut pelatihan, meninggalkan sekolah itu juga banyak. Mereka yang sering ikut festival itu juga banyak karena mereka tidak bisa mengikuti sekolah formal, akhirnya mereka ikut kegiatan homeschooling. Tapi potensinya itu ternyata semua sekolah bisa mengakomodir sehingga kompetensinya nggak muncul, nggak terlihat, gitu ya. Hard skill dan soft skill. Kalau hard skill contohnya apa? Ya benar. Kalau hard skill, Bapak sepertinya wajah Bapak itu familiar ya. Kita pernah bertemu atau berkenalan di mana ya Pak? Atau wajah Bapak yang cukup banyak di mana-mana? Apa kalau hard skill contohnya apa? Ya benar. Seperti matematika, menulis, melukis, apa lagi ya ini? Kalau hard skill, ayah? Science. Eksperimen, desain, hard skill, komputer masuk skill. Komputer masuk hard skill, menjahit masuk hard skill, apa lagi kira-kira Bu? Anak-anak tadi? Tari, gerak dan lagu itu masuk hard skill. Kalau soft skill? Leadership. Oke, apa lagi Bu? Apa lagi? Berani ya. Sosialisasi, kemampuan bersosialisasi ya. Kemudian komunikasi. Kemudian kalau saya di kelas itu biasanya gini sama mahasiswa, saat mata kita beradu itu saatnya menjawab pertanyaan. Jadi biar kita nggak lihat-lihatan dong. Gitu, apa lagi? Kecerdasan emosi, gitu, kemampuan untuk menghadapi berbagai macam orang itu sebenarnya juga penting. 80% soft skill itu lebih banyak dibutuhkan. Makanya 80% kecerdasan emosi itu jauh menunjang keberhasilan seseorang di dunia kerja dibandingkan IQ, dibandingkan kecerdasan intelektual. Nah ini yang sebenarnya perlu kita kejar. Jadi kalau kita bicara tentang potensi ayah bunda, ada potensi interpersonal dan intrapersonal itu memang perlu menjadi fokus oleh ayah bunda supaya kompetensi dia terkait dengan soft skillnya itu bisa lebih nampak. Ini beri dulu yang saya sampaikan ya, supaya nanti bunda gak berpikiran bahwa potensi itu hanya berkaitan dengan logik matematik, kemampuan berbahasa, gitu ya, sains, tidak hanya berkaitan dengan itu. Oke, lanjut. Nah, kalau di sini bunda-bunda banyak yang bekerja atau di rumah? Ada yang punya online shop atau punya restoran, punya warung makan, punya baju, toko baju, atau punya aktivitas bergabung di kelompok komunitas mama-mama di Jogja?
brunch yuk. Terus kita ngobrolin apa ya, gitu ya. Jadi kedua orang tua bekerja, aktivitasnya itu pasti ada. Jadi aktivitasnya ada. Kemudian next, ya. Tugas perkembangan fase anak dan remaja. Setiap fase perkembangan itu ada tugas-tugas perkembangannya. Kalau di sini yang umurnya di atas 40 berapa orang? 1, 2, 3, 4. Oh, nggak terlalu banyak kok. Pak, ini masa-masa emas kita, Pak. Jadi harus bangga diri. 40 sampai 60 itu masa transisi, Bu. Kalau kita taunya, ayah bunda taunya masa transisi itu masa apa? Di balita, anak, remaja, dewasa, lansia. Masa transisi itu biasanya dikenal di masa apa? Remaja. Nah, kalau misalnya dengan kata remaja, kemudian masa transisi paling identik dengan apa? Kalau remaja itu pubertas. Kita yang umur 40 sampai 60 tahun itu juga sama di masa transisi. Gitu. Nah, ketika usia 40 sampai 60 tahun masa transisi dari dewasa lansia, yang terjadi secara psikologis itu sama yang terjadi pada remaja masa transisi. Gitu. Jadi kalau misalnya semudah kita usia 40 60 dan belum selesai dengan diri kita, biasanya berat hadapin anak-anak dengan pola-pola yang berbeda tadi. Nanti alasannya apa? Boyok. Yang lain lagi, mumet mama, ini banyak yang mama kerjain. Padahal sebenarnya transisi sendiri ini kan juga membawa tugas perkembangan yang berbeda. Melihat teman-temannya, misalnya saya resign dari kampus itu tahun 2012. Kemudian saya full sekarang menjadi praktisi. Dan sekarang ini teman-teman saya yang sama-sama di kampus, jadi kenapa saya sekarang bisa ngajar di beberapa kampus itu karena teman-teman saya yang ada di sana itu sekarang sudah jadi wakil dekan, gitu, udah kandidat profesor, gitu. Jadi kadang-kadang muncul gini, coba ya kalau waktu itu aku nggak keluar, gitu ya. Pasti sekarang itu, kalau saya udah bicara gitu, suami saya bilang gini, tenang, ibu itu sudah PhD untuk di hati saya, untuk urusan rumah tangga di sini. Cuma dia hanya menghibur. Cuma maksud saya, kalau kita tidak selesai dengan diri kita, bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak kita dengan segenap segala macam hal. Jadi kalau kita bicara tentang mengenali potensi, kemudian mengoptimalkan kompetensi, kita pun juga selesai dengan diri kita. Ini barriernya ya Bu, barriernya. Karena jangan-jangan kita itu sedih, jengkel, kesel, marah bukan karena nilainya anak, bukan karena anak tidak mampu, tapi ketidakpuasan kita atas apa yang kita jalani ini loh. Gitu. Wah, temanku OTW, ya kapan kita OTW? Kemana gitu loh. Ini sudah statusnya udah pada OTW semua. Gitu. Saya pernah mencoba untuk membuat OTW gitu. Terus kemudian salah satu teman saya WA ini, Cecil, lagi mau kemana ini baru nih gitu. Iya, OTW dari dapur ke depan. Ada OTW juga, gitu ya Bu. Nah, tugas perkembangan, fase-fase setiap anak itu berbeda. Kalau seusia TKB, kan ada yang baru menyebutnya golden age, ya golden age. 3 sampai 6 tahun itu fase perkembangan bahasa. Jadi kalau Bunda pengen mengajarkan bahasa asing, umur 2 tahun anak sudah mulai bicara menggunakan bahasa ibunya, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Itu dikuatkan dalam 1 tahun pertama. Umur 2 tahun sampai 3 tahun dikuatkan di bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 tahun dia masih belum bisa menyampaikan satu kalimat utuh, makanya ada ketigaan speech delay. Biasanya saya arahkan itu speech delay. Kalau dia sudah 2 tahun lebih itu memang sebaiknya sudah ada satu kalimat utuh meskipun itu hanya terdiri dari 2 atau 3 kata. Saya mau minum, saya ingin makan, saya mau pergi. Nah itu indikatornya di sana. Jadi kalau misalnya pengen mengajarkan bahasa asing bisa dimulai dari usia 3 atau 4 tahun, tetapi bahasa ibunya harus sudah stabil, sudah settle. Gitu. Makanya kalau sekarang ini ada banyak sekali sekolah-sekolah yang pakai bilingual.
Nah ini pun juga harus fair. Kalau misalnya memang anak kita punya potensi ke arah sana, ibunya you have to learn to speak English juga. Ibunya juga harus belajar. Saya itu saya kan tidak hanya di FAWAS ya, ada beberapa itu yang saya psychologist associate-nya. Saya sambil nunggu jemputan gitu, si anak itu keluar ngomong sama mamanya, "Mami, I wanna pee." Bunda tahu nggak jawabannya apa? "Apa sih nak? Papi." Saya bilang, "Mama, please deh ma, jangan kayak gitu ma." I wanna pee. Padahal dia diajarin di sekolah itu dengan bilingual gitu. Let's pray together. Nah, tapi ibunya nggak mau belajar, tapi dia menuntut anaknya untuk bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sekarang sudah bukan ini ya, jadi kalau bisa sih yang sekarang di TKP itu kalau bisa mulai dibiasakan meskipun itu hanya daily conversation. Kalau itu saran saya sih, meskipun dia berpotensi atau tidak, kalau bisa itu dia mulai aktif untuk daily conversation. Karena tahun 2015 kemarin itu kan Indonesia sebenarnya dari tahun 2003 ya, 2003 itu Indonesia sudah menyatakan diri, ya saya terlibat pasar bebas dunia. 2015 kemarin masyarakat ekonomi Asia itu kan sudah dibuka, tenaga kerja asing masuk ke Indonesia semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak. Jennifer itu yang dulu saya bawa ke SD Masuk Suhada, dia orang Belgia, jadi dia bukan native bahasa Inggris, tapi dia di Indonesia, di Jogja, dia menikah sama orang Bantul, sekarang kerja jadi guru di Yogyakarta Independent School. Jadi hampir 50% di 3 kota besar Indonesia, Jakarta, Surabaya, sama Medan, itu international school 50% teachersnya itu udah orang asing, gitu. Kayak GM, general manajernya hotel lebih banyak orang asing. Jadi sekarang ini belum tentu kalau sekarang guru-gurunya syuhada yang masih banyak orang Indonesia. Siapa tahu besok ada, kita nggak bicara orang bule ya, bukan bicara tentang orang Eropa, nggak bicara tentang Amerika, kita bicara orang Singapura, Malaysia, Korea, Cina, Filipina, gitu ya. Yang mereka itu akan mudah masuk ke Indonesia dan bekerja di Indonesia. Gitu ya, psikolog ada nggak? Ada. Dokter banyak lah yang diterbangkan dari Singapura, mereka praktek di Indonesia beberapa waktu tertentu. Ada, gitu ya. Jadi ada atau tidaknya itu sebaiknya memang mulai dilakukan. Oke, next. Oke, kemudian kondisi pandemi dan new normal. Oke, ini sudah kita pahami. Lanjut aja. Nah, biasanya lanjut aja. Dengan memahami kondisi saat ini itu biasanya ada 2 tipe orang tua. Ada 2 tipe orang tua. Ada yang sekali lagi pun Gusti Allah itu mulas asih, Rahman dan Rohim. Jadi udah dijalani saja yang ada, nggak perlu ngoyo buat anak kita. Dia bisa kayak gitu bisa. Ini yang sering saya alami ketika di ruang konsultasi penjurusan itu anak-anak SMA sering saya tanyain, kalau orang tua gimana deh ininya, bilangnya kalau bapak itu malah itu saya ya bunda. Jadi udah Nana, ini kan jalanmu, yang mengerjakan kan nanti kamu. Mau pilih jurusan apa, bapak sama ibu ini cuma support. Pernah dengar kayak gitu nggak kalian gitu? Pernah dengar ya? Jadi mau jurusan apapun itu yang penting kamu tuh minat, kemudian memang ada motivasi, ada ibu tidak mau fasilitasi. Pernah dengar atau malah salah satu yang pernah diobrolin gitu sama orang tua? Gitu ya? Tapi begitu masuk kuliah baru 1 semester, wah ternyata kuliahnya angel ya, dosennya susah-susah ya, mata kuliahnya nggak biasa ya. Orang tua biasanya rasanya gimana? Lah kan pilihanmu, lah kan pilihanmu, lah kan kamu yang mau ngikutin itu. Kalau anak TK playgroup gini, biasanya pernah nggak kejadian kayak gitu? Ikut les, pengen ikut les balet, temanku itu ikut, udah dibayar untuk
bulan, baru 1 bulan nggak berangkat. Orang tua responnya gimana? Oh yang mulai, kau yang mengakhiri. Lah dek, nanti ikut kegiatan ini udah dibayar 3 bulan. Akhirnya yang terjadi apa? Resisten. Begitu anaknya pengen apa lagi, dipikir lagi, beri kali dulu. Kemarin itu, wah, itu sering kali ya seperti itu ya Bu. Dan itu yang benar-benar jadi pembelajaran buat saya. Ada juga yang saking semangatnya, wah habis dapat seminar mengenal potensi, langsung nyampe rumah googling gimana caranya ya, lembaga mana yang bisa tes psikologi, selain tes psikologi apa saja lembaga yang bisa untuk mengetahui bakat minat. Tapi habis itu terus bingung, ini baca raportnya reportnya gimana, terus harus seperti apa. Dek, kamu ikut tes ini ya dek, kamu pokoknya bakat ini ya, pokoknya pulang dari sekolah itu jam 10:30, nanti kita makan siang jam 1 udah langsung ikut kumon ya nak. Ini karena kamu logik matematiknya bagus. Wah, babi buta gitu ya. Biasanya nggak kelihatan, ini harus hati-hati ya Bu. Usia-usia sekarang ini para sekolah itu biasanya ya karena golden age. Jadi untuk melejitkan kompetensinya itu terlihat sekali gitu. Tapi harus hati-hati, jangan too much stimulation, jangan terlalu banyak stimulasi. Karena kadang-kadang kita itu saking semangatnya, anak ini ternyata udah selesai, kasih lagi. Dikasih game ini, udah bisa ini, kasih lagi. Akhirnya terjadi kejenuhan belajar. Dan itu seringkali dialami ketika anak-anak di kelas penghujung, kelas 5, kelas 6. Makanya kalimat-kalimat yang mengatakan, wah dulu itu dia ini juara, dulu itu dia ini, dulu itu ini. Padahal itu terjadi kejenuhan belajar. Nah, ini yang harus kita jaga. Jadi kalaupun memang itu menjadi potensinya, balancing itu tetap harus ada. Gitu ya Bu. Oke, next. Nah, Bunda tadi sudah diberikan kelas ya? Atau sudah dijadikan apa? Dijadikan catatan. Oke, Bunda boleh nggak di kertas itu ada yang suami isi di sini, ayah Bunda? Ada 1, 2, oke sih. Mantap. Loh, kok berpisah duduknya? Oke, baik. Silakan bisa dituliskan di situ Bu. 5 atau kalau misalnya kebanyakan 3 saja boleh. Menurut ayah dan Bunda, anak impian ayah Bunda itu seperti apa? Anak impian. Jadi yang saya harapkan anak saya itu nanti seperti apa? Wah itu indikator saya yang kedua Bu, cerdas. Ya. Itu masuk indikator saya yang kedua, gitu ya. Wah dia cerdas, nilainya bagus, dia rajin sholat, rajin ngaji, tapi dia pemalu. Dia pintar, dia bagus untuk dirinya sendiri, tapi dia nggak berani menunjukkan this is me, take it or leave it. Gitu. Dia ayo kok dia maju, kamu itu bisa, ayo maju. Padahal itu masuk Pak ke indikatornya. Gitu ya Bun. Jadi ini sebenarnya yang bagaimana kalau mungkin di perusahaan Bapak dan Ibu mengenalnya kata visi. Dan visi ini diturunkan menjadi misi. Dan itu yang nanti akan mengarah kelakuan kita. Harapan orang tua, impian orang tua, keinginan orang tua, itulah yang sebenarnya nanti akan membantu atau kemudian mengarahkan bagaimana pengasuhan yang kita berikan kepada anak kita. Jadi be very very careful, gitu ya. Nah, oke, next, Bu. Jadi kalau kita bicara tentang potensi, lanjut aja. Ada banyak istilah yang mungkin Bunda Ayah dan Bunda sering dengar ya. Ada istilah kecerdasan. Kalau tadi Ibu mengatakan bahwa anak yang cerdas itu ada anak-anak yang bisa menempatkan diri, tadi ya, menempatkan diri di mana saya berada. Anak yang bisa melihat bahwa saya ini posisi seperti ini tuh harus bagaimana. Itu kecerdasan intelektual, betul. Di atas 110 itu di atas rata-rata, di atas 120 itu superior. Itu memang sudah ada standar bakunya kalau kita bicara tentang kecerdasan intelektual.
tidak hanya berkaitan dengan matematika, bahasa, gitu ya, meskipun arahnya ke sana. Tapi bagaimana dia menempatkan diri itu pun juga bagian dari kecerdasan. Nah, kalau kemudian ada bakat, ada kecerdasan, ada bakat. Bedanya IQ dengan bakat apa? Ayo Bunda. Ada yang tahu mungkin? Kalau IQ itu kecerdasan umum, gitu ya. Kalau bakat itu kecerdasan khusus. Bakat itu tidak semua orang punya bakat, tapi berbeda-beda. Kalau IQ itu semuanya ada, meskipun klasifikasi skornya itu berbeda-beda, gitu ya. Kalau skor di atas, jadi dan ini kalau kita bicara potensi, ini semuanya adalah faktor bawaan. Apa yang didapatkan anak kita itu adalah apa yang dia peroleh dari ibu atau kakek neneknya. Saya pernah punya klien, bapaknya itu dosen MIPA, ibunya guru matematika. Mereka datang ke saya itu karena bingung nilai matematika anaknya itu paling tinggi 7,5, gitu. Padahal mereka sudah berusaha untuk ngajarin, lah, secara kompetensi sudah jelas. Nah, kemudian mereka datang ke saya dan memang logik matematiknya bukan area yang dominan, gitu. Waktu Lebaran mereka mudik pulang ke rumah. Setelah Lebaran mereka datang saya lagi untuk melanjutkan proses konsultasi. Dia tanya sama saya, beliau ibunya cerita, Bu Ruli, tahu nggak apa yang terjadi kemarin waktu mudik Lebaran? Gimana Bu? Jadi saya kan cerita tuh hasil tes psikologi anak saya, ngomongin, wah kenapa? Jangan aku dulu sebenarnya juga bukan bakat di matematika, cuma karena saya senang, saya suka, saya minat, ada guru matematika ya. Gimana ya? Aku kadang-kadang isi nih. Masa guru matematika anaknya nggak bisa optimal gitu. Bahkan mereka ngobrol sama bersaudara itu dari dalam kamar itu simbah kakungnya, simbah kakungnya itu nggak apa-apa ya Le, tenang aja. Mbak itu juga nggak senang sama matematika. Tapi lihat itu, ibuku jadi guru, Pak Dewo jadi dokter, jadi nggak apa-apa wes itu Mbak. Ternyata dari bakatku. Jadi memang itu sesuatu yang dari kita pernah dengan istilah simbah itu lebih sayang sama cucunya. Pernah ya Mas? Pernah ya Bunda ya? Makanya banyak orang tua itu bilang, guru nih Bu ya cuma bikin parenting, bikin grandparenting. Karena kadang-kadang ini mumpung ada simbah putri ya di sini. Karena kadang-kadang rules yang dibuat oleh mama itu bubar jalan ketika bahunya datang. Betul ya Bu? Itu saya alami, betul saya alami. Ketika saya mudik, semua makanan yang dilarang ketika dia di rumah itu sama bahunya disiapkan semua. Dan mereka itu punya kayak semacam tempat loker penyimpanan makanan itu. Tadinya itu di atas. Jadi begitu tahu cucunya pulang diturunkan, gitu. Tapi kan waktu itu di rumah Mbak Uti, semua rules itu yang harus ngikut yang punya rumah. Gak bisa saya kemudian dia nggak boleh jangan ini jangan itu, rulesnya Mbak Uti. Nanti ketika saya berhadapan dengan ibu, malah jadi contoh yang tidak baik buat anak. Jadi kalau misalnya, jadi biasanya kadang kalau sudah pulang dari rumah Mbak Uti itu respon aksinya biasanya gini, enak ya Kak di rumahnya Mbak Uti nonton TV bebas. Makan es krim bisa tiap hari. Kadang-kadang nggak pengen ditawarin, kalau nggak mau dipaksa. Ayo sini Bobby beliin es krim, ayo sini Bobby beliin es krim. Jadi itu karena salah satu bentuk sayangnya ibu. Akhirnya saya bilang, loh enggak, Dek, kalau misalnya mau kayak gitu terus, tapi kan tinggalnya di rumah Mbak Uti, nggak ketemu sama ibu nanti gimana? Gitu. Jadi ada kecerdasan, ada bakat. Bakat ini nanti berbeda-beda. Setiap anak itu tidak sama. Sehingga ayah dan bunda fokusnya itu pada kecerdasan khususnya, pada bakatnya. Hampir sebagian besar penelitian psikologi pendidikan itu mengatakan bahwa 80% keberhasilan seseorang itu bukan terletak pada IQ, bukan terletak pada kecerdasan intelektualnya. Kemudian ada gaya belajar. Jadi kalau misalnya
kan? Gitu ya. Yang visual, so plek, ngerasa sudah bener. Ada yang dagunya panjang banget, ada yang berhenti di tengah-tengah, ragu, pegang dagunya. Antara apa yang dilihat dengan apa yang didengar berbeda. Ya. Gaya belajarnya itu memang berbeda-beda. Kemudian ada karakter komunikasi. Ada anak-anak itu potensinya itu memang dia nggak bisa kayak disuruh kayak dilarang kayak disuruh. Ada yang pun, dek ayo makan dulu, nanti dek susunya diminum, toh. Tapi begitu ditaruh di meja kita tinggal, balik-balik kira-kira habis nggak? Habis. Dek jangan mainan itu, nggak macam. Dek, plak, gitu ya. Jadi memang kalau dia disuruh kayak dilarang. Anak kognitif ini memang berbeda sekali karakternya. Potensial anak kognitif itu memang orang tuanya boleh lelah untuk menjelaskan reasonnya. Ini juga bagian dari potensi. Karakter itu berbeda dengan kepribadian, Bu. Karakter itu bawaan, apa yang dia dapatkan dari ayah ibu atau kakek neneknya cannot be changed, tapi bisa dilatih supaya kepribadiannya itu menjadi kepribadian yang positif, sehingga tadi bisa menempatkan diri. Ada orang pernah nggak ketemu sama orang, dia ngomongnya sedikit, nggak banyak omong, tapi begitu ngomong sakitnya tuh di sini. Gitu ya, ada yang kayak gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya karakter itu sesuatu yang cannot be changed, itu faktor bawaan. Kalau kita bicara temperamen, ada sifat-sifat tertentu yang memang itu ada. Makanya salah satu profesor saya itu waktu kemarin tahun 2018 itu saya dapat dana hibah penelitian dari Korea Selatan itu terkait dengan ketahanan keluarga. Sampel penelitian saya di Gunung Kidul. Nah waktu itu langsung dibimbing sama Profesor Sylvia. Dia bilang sama saya gini, kalau kita bicara tentang hubungan ayah dan bunda, suami dan istri, jangan pernah berpikir ketika kita menikah dengan seseorang kita akan bisa mengubah keseluruhan dia. Ada yang masih berpikir seperti itu setelah menikah beberapa saat? Nanti kan dia pasti ada perubahan setelah kita hidup sekian lama. No, ada hal-hal yang memang tidak bisa diubah. Betul begitu ya Bu? Menikah berapa lama ya? Mbak Uti? 37 tahun. Harus saling kita itu semua. 37 tahun, kita masih belasan. 30, ada yang memang tidak bisa diubah ya Bu. Ada yang memang tidak bisa diubah. Jadi accepted. Pun di anak-anak kita seperti itu. Anak kognitif itu kelihatan ngeyel kalau dari luar. Jawab terus. Sehingga kadang-kadang orang tua itu langsung label ngeyelan. Ayo siapa yang suka label anaknya ngeyelan? Padahal sebenarnya anak kognitif itu yang dia butuhkan, gitu ya, yang dia butuhkan itu adalah reason, alasan. Kenapa harus tidur siang? Kenapa harus makan sayur? Kenapa harus sekolah? Gitu ya. Anak saya itu kemarin bilang tiba-tiba nanya kayak gini, Ibu, kayaknya enak ya jadi orang tua. Kenapa deh? Gak harus bangun pagi, gak harus belajar, gitu. Terus kalau kerja malah dapat duit. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang alasan, reasoningnya, ya tentu saja harus disesuaikan dengan anak usianya. Anak SD umur 6 sampai 12 tahun itu kognitifnya, perkembangan kognitifnya itu masih operasional konkret. Kalau kita bicara konkret, nanti ya nak, itu abstrak atau konkret? Abstrak. Sebentar ya Le, abstrak atau konkret? Abstrak. Jadi jangan salahin anak. Kalau misalnya ibu minta, Ma mau ini, bentar ya nak. Terus dia nanya lagi, Ma udah bentar belum? Ma sekarang bisa nggak Ma? Nanya terus karena memang masih sangat konkret pola kognitifnya. Dek, nunggu ayah gajian ya. Abstrak atau konkret? Abstrak atau konkret? Nunggu ayah gajian ya. Abstrak, konkret
Ini pas pakai tanya. kalender. Dek, ini ibu lagi pegang wortel. Ibu kupas wortel itu dulu, habis itu ibu bantuin. Gitu ya, ditunggu ya satu wortel ini. Ya tapi kalau satu wortel ya satu wortel aja Bu, jangan pakai buncis, kol, bobes, sampai ditumis segala macam. Jadi itu kan trust isu ya, gitu. Apalagi anak-anak umur prasekolah ini, wah itu penting sekali itu. Penting sekali itu. Jadi sebentarnya mereka itu harus dikonkretkan. Atau kalau saya biasanya tuh suka pakai jam yang ada gambarnya itu loh Bu. Gitu. Nanti kalau jarum panjangnya udah nyampe gajah, nah baru kita berangkat ya. Baru ibu beliin buatin susu, baru ibu kita main. Gitu. Nah nanti dimundurkan waktunya karena anak prasekolah itu memang kalau kita bicara tentang kepribadiannya, pembentukan konsep dirinya, mereka memang maunya sajek saknyet. Bahasa Indonesia apa itu Bu? Ya, sajek. Pokoknya maunya sekarang. Harus, kalau enggak yang terjadi apa? Rewel, tantrum. Anak-anak seumur ini tantrum itu fase ya Bun, jadi nggak apa-apa. Munculnya itu 2,5 tahun. 2,5 tahun tuh biasa mulai muncul. Berarti itu playgroup KBA ya. Itu baru muncul. Kalau dia muncul pada saat itu nggak apa-apa banget, malah bagus. Daripada munculnya pas TKB, daripada munculnya pas SD terus nggak mau sekolah, malah mau ke sekolah, gitu. Jadi kalau munculnya pas waktu prasekolah ini malah ya alhamdulillah gitu. Bunda jangan ikut tantrum. Kadang-kadang anaknya tantrum, ibunya ikut tantrum. Jadi jangan marah-marah aja dong. Kita tegurnya pakai marah. Lupa kalau ternyata saya itu ternyata ngasih taunya juga pakai marah-marah. Ya saya itu karakter anak kognitif itu secara potensial itu biasanya memang seperti itu. Kemudian bisa dibayangkan kalau ibunya kognitif, anaknya juga kognitif. Yang mumet siapa? Bapaknya. Yang mumet bapaknya. Nah, ada juga anak afektif. Anak afektif itu anak-anak yang memang dia kalau bahasa anak zaman sekarang baper itu loh Bu. Anak baperan. Jadi misalnya dia bilang, Bunda, nggak jadi, Bunda wajahnya serem. Wajahnya ke depan semua bundanya. Nggak jadi, ayo aja, ayo. Apa maneh? Apa maneh? Babu aja. Anak afektif itu tidak perlu banyak riset malah. Makanya kalau ketemu anak afektif, kayak itu nggak marah, mama itu nggak marah, nah mama itu cuma ngasih tahu. Tapi nadanya memang agak tinggi dikit. Tapi itu mama itu nggak marah. Buat anak afektif, meskipun kita tuh dengan nada lembut, itu jatuhnya tetap kayak dimarahin. Untuk anak afektif, sehingga kompetensinya bagaimana supaya dia bisa jadi pribadi yang sehat. Anak afektif itu yang dia butuhin contoh. Dengan suara azan, buat anak yang kognitif, mungkin dia akan bertanya, Allah itu ngasih jam waktu sholat zuhur itu Bu, dari jam 12 sampai jam 3. Jadi saya itu masih punya 3 jam untuk sholat, jangan diburu-buruin. Orang tuanya untuk anak kognitif menjelaskan kenapa kok kita harus sholat tepat waktu. Alasannya apa? Buat anak afektif, ayah ibunya ke kamar mandi ambil wudhu, sholat, memberikan banyak contoh, it works untuk anak afektif. Anak afektif itu anak yang bahasa cintanya adalah afirmasi, pujian. Kalau anak kognitif dipuji sampai berbusa pun nggak ngaruh. Wah, anak ibu gantengnya biasa aja kali mah. Ada kayak gitu ya Bu. Ya Allah cantik banget, lebay. Gak usah lebay mah, alay. Ada kayak gitu ya Mak? Ya. Dan itu biasanya berlaku suami istri. Ayah bunda bisa bayangkan kalau ayahnya kognitif, ibunya afektif. Yang ayah nggak senang dipuji dan nggak bisa memuji, si ibu. Mau aku tuh digombali tuh. Si ayah dibeli
harus sesuai dengan karakter saya. Saya afektif, anak saya kognitif, maka saya nggak boleh memberikan reasoning, alasan, penjelasan, gitu ya. Nanti ada karakter anak-anak kritikal. Anak kritikal itu anaknya bosenan itu loh, baru main sebentar, dia butuh banyak poin. Makanya ada token ekonomi kalau di TK ya, bunda guru ya. Jadi mereka butuh tantangan, butuh challenge. Anak saya itu salah satunya kritikal. Jadi kalau dia di kompetitifnya itu, makanya saya sekarang dia sudah kuliah, itu saya benar-benar struggle untuk bisa atur supaya nggak ke badannya. Kadang-kadang orang itu kan kalau ketika dia terlalu kompetitif, dia nggak memperhatikan badannya. Jadi kadang tidur larut, terus kemudian agak perfeksionis gitu ya. Dan ini biasanya anak kritikal. Ada juga anak reaktif. Jadi anak reaktif itu anak-anak yang dia nggak bisa multitasking. Ini potensial. Jadi biasanya mama, nanti jangan lupa ya kalau habis makan langsung mandi ya. Terus kalau habis mandi nanti bajunya yang ini, too much. Nggak bisa multitasking. Nonton TV sambil makan atau makan sambil nonton YouTube. Ada yang kayak gitu? Atau sambil nonton TV atau sambil itu kalau bisa seumur prasekolah mah kalau bisa step satu-satu dulu aja. Jadi jangan multitasking. Berbeda dengan kita, ibunya masak sambil lihat drakor, sambil ini oke, gitu ya. Tapi kalau anak-anak itu sebaiknya memang jangan terlalu sering. Jadi misalnya ganti baju sambil lihat TV satu-satu, karena itu nanti akan berpengaruh pada fokusnya. Jadi fokusnya akan cenderung pendek, gitu ya. Terus kemudian, nah kompetensi itu berbeda. Kompetensi itu sudah terlihat terpampang-nyata. Itu kalau kompetensi, nilai raport, gitu ya. Kemudian hasil kegiatan, laporan dari teacher, itu semua kompetensi. Jadi hasil pembelajaran selama 1 semester. Terus kemudian kinerjanya seperti apa? Anak ibu ini sebenarnya punya kemampuan, tapi ya, itu kompetensinya. Jadi yang diberikan secara keseharian. Nah ini kadang-kadang suka dijebak antara potensi dengan kompetensi. Kemudian minat, bedanya bakat sama minat apa Bu? Kalau minat? Kesukaan, ketertarikan, interest, kesenangan. Jadi ini biasanya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Bapak ibunya guru, anaknya pengen jadi guru. Bapak ibunya dokter, anaknya pengen jadi dokter. Saya punya klien itu, dia punya ini Bu, punya klinik di Bantul. Bapak ibunya sama-sama dosen, sama-sama dokter. Sehingga klinik ini kan mau tidak mau akan diberikan kepada anaknya ini. Anaknya cuma satu. Nah begitu dia mau penjurusan itu datang ke saya untuk tes karena dia harus masuk, dia mau ngambil kedokteran UGM. Gitu. Begitu saya lihat wajib matematikanya bagus, sainsnya bagus, gitu berarti bisa. Dan akhirnya memang betul dia bisa masuk ke kedokteran UGM. Nah cuman ini kinestetiknya rendah. Kinestetiknya itu rendah. Sehingga waktu semester 1-2 itu nggak ada masalah karena masih teori. Itu baru semester ketiganya itu kan sudah mulai praktikum. Nah itu dia sudah mulai kesulitan. Jadi waktu konsultasi lagi dia datang, ini saya harus lulus ini, benar-benar harus lulus ini. Saya pokoknya pengen jadi dokter ini, saya ingin punya tanggung jawab yang berat gitu. Kalau gitu gini aja Mas, banyak praktis ya. Jadi kalau perlu, kalau di kedokteran itu kan bisa menggunakan ruang praktikum itu dengan sesuai dengan jadwal. Kalau misalnya nggak ada jadwal itu kita bisa pakai, tapi dengan supervisi dari kakak tingkat atau supervisi dari asisten dosen. Nanti banyak lakuin itu aja Mas. Gitu ya. Jadi dia benar-benar mencoba untuk skill kinestetiknya, motoriknya, gitu ya. Minat ini lebih banyak ke lingkungan. Jadi kalau misalnya anak berubah-ubah, itu jadi minatnya yang berubah-ubah tergantung lingkungan. Kalau anak-anak zaman sekarang itu biasanya cita-cita mereka apa? Ayo bunda. Pengen jadi apa kalau ditanyain? Jawabannya apa? Sebagian besar YouTuber, itu vlogger, itu sekarang lagi banyak sekali. Makanya anak-anak kecil itu sekarang sudah pintar konten.
batasan-batasan yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Pernah ada salah seorang klien saya itu datang itu beliau dengan bangga mengatakan seperti ini, anak saya itu sekarang di pondok guru di umurnya 13 tahun dan dia nggak pernah pegang handphone karena dia di pondok. Cuman saya herannya kalau pas saya di rumah kok dia bisa ya mengoperasionalkan handphone terus kemudian nyari ini. Berarti artinya apa Bu? Berarti artinya apa? Artinya apa berarti? Ketika dia di sana, ya ada kesempatan dia mengoperasionalkan handphone sehingga dia sangat familiar dengan itu. Nah itu kan malah lebih bikin deg-degan karena sesuatu yang memang tidak berada di dalam monitoring kita, gitu ya. Kemudian kepribadian, kalau kepribadian itu sangat bisa diubah, kepribadian positif, kepribadian negatif, gitu ya. Jadi kalau yang tadi Bunda sebutkan, anak saya solih, pribadi yang positif dengan kesolehan itu seperti apa? Oh ternyata solih aja nggak cukup, harus muslih. Solihah aja nggak cukup, ternyata harus muslihah. Solih dan solihah itu kan vertikal ya Bu, bukan baik. Kalau muslihah itu tadi bermanfaat untuk orang lain, gitu ya. Jadi kalau misalnya Bunda ini ayahnya lagi di kantor apa di rumah? Suami lagi di rumah tapi ditinggal ke sini. Oh ke kantor, izinnya apa tadi Bu? Oh bukan, izinnya Bunda datang ke sini mau langsung diizinkan atau ada pertanyaan-pertanyaan lain? Langsung diizinkan. Ada yang kesulitan untuk datang ke sini tapi ketika izin pamit itu tertulis? Ada? Nggak ada ya? Kenapa kira-kira kok diizinkan? Karena kebermanfaatannya. Jadi kalau misalnya Bunda bekerja gitu ya, ada tugas pekerjaan yang mengharuskan fixed time dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore harus ke kantor. Sementara anaknya di rumah sama mbak, sama neni atau sama pengasuh. Itu dilihat itu kebermanfaatannya. Jadi kemarin itu salah satu orang tua siswa saya itu ketika konsultasi itu dia polwan. Kalau polwan kan lebih tight lagi gitu, sehingga kecenderungannya itu dia, saya tuh kadang dilema ya Bun, kasihan anak saya yang ditinggal gitu ya, dari pagi sampai sore, kadang-kadang kalau ada kegiatan sekolah saya juga nggak bisa ikut. No, don't feel that way, jangan merasa seperti itu Bunda, karena kalau misalnya kebermanfaat itu lebih banyak gitu ya ke orang lain, itu insya Allah berkahnya itu ke anak kita gitu. Jadi kalau misalnya sekarang Bunda-Bunda datang ke sini, terus kemudian nanti pas kegiatan yang lain Bunda bisa share ke yang lain, bisa cerita ke saudara, itu kebermanfaatnya lebih banyak. Dan kebermanfaat itulah yang adanya dengan muslim dan muslimah, sehingga kita tidak merasa bersalah, pola pengasuhannya pun bisa dilakukan secara lebih baik. Next, mungkin agak cepat aja ya. Nah kalau ini saya yakin Bunda atau Maya sudah tahu semua ya. Kalau IQ apapun, intellectual quotient, kalau I emotional, kalau S spiritual, kalau A adversity, daya juang. Kalau spiritual quotient itu tadi dia tahu, jadi ketika dia dihadapkan sesuatu yang positif atau negatif, baik dan buruk, itu nggak pakai mikir, sudah langsung bilang nggak. Tapi ini memang nggak sulit untuk diukur. Yang ada skornya itu hanya di IQ. Hanya skornya di IQ. Oke, next. Nah, kalau kita bicara tentang potensi, ini kecerdasan khusus yang ayah dan bunda perlu pahami dari anak-anaknya. Caranya gimana untuk bisa tahu? Ada 3 cara sebenarnya yang bisa bunda lakukan. Yang pertama, itu bisa dengan observasi, pengamatan dari teacher, dari bunda di rumah. Tapi ketika melakukan observasi itu harus zero expectation. Jadi tidak ada, oh aku pengen anakku besok, anakku pengen diarahkan kemana gitu. Jadi kalau misalnya pengen anakku ini bagus nggak ya di musik ya, kemudian diikutkan les musik, oh ternyata memang progresnya dalam waktu 3 bulan itu nggak kelihatan. Dijelaskan, itu takes time biasanya. Makanya terus kemudian ada tes psikologi. Biasanya kalau yang sering saya lakukan itu biasanya barengan sama
saya melakukan untuk tahu bakat atau kecerdasan khususnya itu apa. Terus SD-nya masuk mana? Tadi saya nanya sama Bu Rina, kalau anak-anak TK sini rata-rata SD-nya kemana? Bunda cita-citanya SD-nya masuk mana? SD-nya putra-putrinya yang sekarang di TK, cita-citanya pengen masuk SD mana? SD? Oh, mau ke Sumada lagi. Ada yang pengen ke Sapen? Ada yang pengen ke Sapen? Ungaran? Biasanya kalau udah 7 lebih itu ke Ungaran. Ada lagi yang lain? Kalau yang sering ditanyakan ke saya itu gini, Bu, anak saya bisa nggak ya masuk ke Sapen? Karena mau tidak mau Sapen itu kan selama 5, 6, 7 tahun ke belakang kan memang selalu peringkat 1, 2, 1, 2 sama Ungaran gitu. Kalau ada pertanyaan seperti itu saya tanya balik, Bunda siap gak dampingi kalau anaknya di Sapen? Jangan sampai anaknya di Sapen terus kemudian dilepasin diberikan kepada guru lesnya gitu ya. Kalau misalnya Bunda bisa mendampingi secara psikologis, nggak apa-apa, Sapen itu bagus grade-nya. Kalau Suhada ini masuk 10 besar. Jadi karena saya di psikologi prasekolah, itu saya ngikutin itu grade meskipun ada zonasi sekarang, meskipun ada itu tetap nilai dari teman itu tuh ada. Kebetulan saya punya teman di dinas pendidikan, jadi biasanya rank sekolah bukan siswa ya Bu, rank sekolahnya itu tetap ada. Jadi itu berdasarkan dari kinerja gurunya, berdasarkan dari siswa nilai siswa-siswanya itu biasanya sudah ada. Kalau Suhada itu dari nomor 16 kemarin itu sudah masuk ke 8. Keren ya? Nah, alumni situ saya. Anak saya alumni situ dua-duanya. Jadi kalau misalnya disuruh menceritakan secara berbusa-busa dengan senang hati saya ada. Gitu ya, oke guys. Kemudian ini tadi sudah ya, lanjut aja. Udah, ini bagian dari potensi juga, lanjut lagi. Nah, bagaimana caranya? Lanjut. Oke, Bunda, tadi di kertas tadi itu kan sudah dituliskan ini ya, anak impian saya. Dan di sebelahnya atau di bawahnya, dan kalau ingin punya anak seperti tadi yang dituliskan tadi, orang tuanya harus gimana? Kalau ingin punya anak yang solih dan solihah, orang tuanya harus gimana? Kalau pengen punya anak yang cerdas, orang tuanya harus gimana? Kalau pengen punya anak yang mandiri, orang tuanya harus gimana? Cukup loh kuantitas saja Bunda. Tetap kuantitas itu juga berpengaruh. Kalau misalnya ini ada riset terbaru nih di psikologi pendidikan untuk lifespan development, untuk menanamkan figur ayah. Jadi sorry itu sih ya ayah Bunda, cuman tingkat bullying di SD di Jogja itu kan cukup tinggi di sekolah dasar loh di Jogja ini. Dan ternyata 3 besar penyebab terjadinya bullying di sekolah itu salah satunya adalah yang hilangnya figur ayah. Hilangnya figur ayah. Ayahnya ada, belegernya itu ada, tiap pagi berangkat kantor, sore pulang rumah, tapi figurnya itu tak nempel di ayah. Nah, ternyata memang dari riset lanjutannya itu untuk bisa menanamkan figur ayah itu pada anaknya, itu waktu idealnya itu 14 jam seminggu. Kalau dari risetnya, kalau 14 jam seminggu berarti berapa jam sehari? 2 jam sehari. 2 jam sehari itu kalau tanpa ini ya, kayak Bunda tanpa, jadi nggak sambil nonton TV, nggak sambil main handphone, gitu, tapi memang benar-benar bermain bersama, belajar sama, aktivitas bersama. Wah, padahal di Suhada ini hampir 50% orang tuanya itu long distance. Ayahnya ada yang kerja di Jakarta seminggu sekali pulang, ada yang 6 bulan sekali, 2 bulan di rumah, ya, yang kerja offshore itu kan banyak sekali. Wah, itu nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut karena saya banyak sekali yang seperti itu, akhirnya ada ide-ide
yang muncul bisa menutupi 2 jam ini loh. Gitu ya Bu. Nah ini disimpan, nanti dibawa pulang ke rumah, yang ayahnya tidak ada itu nanti ditunjukkan sama suaminya. Jangan-jangan suaminya nggak sepakat dengan impian Bunda. Jangan-jangan ayah punya impian sendiri yang berbeda, gitu ya, disimpan. Oke, lanjut Bun. Nah, untuk mengenali dan memahami potensi anak, kalau Profesor Kunchoro, saya bukan dari keluarga kaya ya, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu saya itu punya warung sembako. Terus Bapak saya itu kerja di pelayaran yang memang orang swasta semua. Orang swasta semua. Nah, saya ketika kuliah itu terbiasa netokin itu dosen dulu. Jadi ketika teman-teman itu liburan, saya itu biasanya nunggu seminggu saya netokin itu dosen. Prof, lagi ada kerjaan apa? Aku mau isi keluarga ini. Yuk, melu. Jadi pada saat itu sambil mulai itu saya pegangin tasnya. Nanti di sana berjalannya waktu itu saya disuruh kasih ice breaking dulu. Bagi worksheetnya loh. Kenapa saya bisa ngajar di beberapa tempat, bisa masuk di beberapa lembaga? Itu karena rekomendasi dari mereka. Saat ini saya terlibat di beberapa kementerian untuk program itu juga sebenarnya rekomendasi dari mereka. Salah satunya itu adalah Prof. Kunchoro. Nah, Prof. Kunchoro ini kalau sekarang beliau sudah pensiun, tapi beliau sekarang adalah ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Jadi cukup dekat. Nah, menurut beliau itu kalau kita bicara tentang sejarah, tentang potensi, itu pertama memang ada riset itu Stanford Bini. Bini ini kalau misalnya Bunda ke Fakultas Psikologi UGM, nanti saya berikan link nomor kontak kalau misalnya Bunda butuh. Itu unit konsultasi psikologinya kalau menggunakan tes itu masih pakai Bini. Masih pakai tes Bini. Itu pun juga yang saya berikan. Jadi saya memang sejak beli alat tes ini untuk mengetahui potensi anak. Jadi khusus untuk anak usia 12 tahun ke bawah, dari prasekolah sampai sekolah dasar. Kemudian pada saat berikutnya, kayaknya Stanford Bini ini nggak cukup kalau untuk orang dewasa. Untuk tahu potensinya muncullah tes Arni Alpha, gitu ya. Untuk tahu sebenarnya kalau untuk orang dewasa potensi itu mengukurnya seperti apa. Kemudian berkembang lagi GATP. GAT ini tes bakat yang kalau misalnya ayah bunda itu ikut tes psikologi mau masuk kerja, itu kan ada tes pemahaman, ada tes hitungan, gitu ya, ada tes balok dan sebagainya. Nah itu GATP dan DAT itu. Ini untuk mengetahui bakatnya. Kemudian muncul teori multiple intelligence, gitu. Maka muncullah teori-teori yang berkaitan dengan tes sidik jari. Itu kemudian banyaknya sekarang ya. Semuanya tools, semua itu tools. Mau tes psikologi, mau tes sidik jari, mau tes aura, mau tes grafologi, itu semua tools. Bunda bisa menggunakan mereka. Yang paling penting itu buat nextnya. Setelah tahu ini terus apa? Terus gimana? Apa yang bisa saya lakukan? Itu yang paling penting. Bahkan Ustadz Hamdani itu yang di kawasan itu loh. Mungkin suatu ketika bisa itu ke sana, itu bagus banget. Beliau yang mencetuskan kecerdasan pengabdian yang di pondok yang di kawasan. Jadi dia banyak dosen-dosen psikologi yang ke sana. Silakan Bu. Nah, kemudian yang kedua, lanjut optimalisasi otak kanan dan kiri. Kita akan coba lihat ya. Benar-benar sudah teroptimalkan nggak otak kanan kirinya? Boleh tangan kanannya kasih jempol, tangan kirinya kelingking, boleh? Baik. Sekarang silahkan dipindahkan. Boleh dipindahkan lagi? Dipindahkan lagi? Kelingkingnya. Oke, itu gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua, tangan kanan nembak tangan kiri. Oke, sekarang ditukar. Bun, ekspresinya sambil senyum boleh ya, jadi nggak sip. Oke, sekarang gerakan yang ketiga, tangan kanannya pegang telinga kiri, tangan kirinya pegang hidung. Oke, sekarang silahkan dipindahkan. Silahkan dipindahkan.
Dipindahkan lagi? Akan dipindahkan lagi? Oke, kita akan coba melakukan 3 gerakan bersama-sama ya Bun. Oke, sambil nyanyi biar nggak ngantuk. 1, 2, 3. Sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Gerakan kedua. Sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Gerakan ketiga. Ayo semangat, ayo Bunda. Ini kalau untuk anak-anak berapapun usianya, ini risetnya sudah ada ya, ini brain gym. Untuk anak-anak itu akan bagus untuk mengembalikan fokus, mengembalikan konsentrasi, mengembalikan perhatian. Kalau semuda kita itu bisa, terutama untuk Mbak Putri ya, itu bisa menghindari Alzheimer. Ikun yang sudah mulai lupa-lupa, naruh ini gimana ya, mulai di sini. Kemudian untuk anger management, brain gym ini bisa untuk anger management. Jadi kalau misalnya pas lagi gak bisa dikontrol, marah ke belakang, ambil minum terus di sini. Ya Bun, itu kenapa? Karena kita berusaha untuk mengoptimalkan otak kanan kita. Kalau Bunda marah, biasanya kalau kita marah itu mencari-cari alasan untuk marah dong. Ya wajar dong saya marah Bun. Dia itu udah tak leskan kumon, udah les privat, dia udah ikut ini setiap hari belajar. Lah kok nilainya matematika itu tetap gak bisa lebih dari 7,5. Ya wajar dong saya marah. Jadi mencari-cari alasan terus untuk marah. Lupa kalau semakin kita mencari alasan untuk marah, semakin marah kita. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang potensi, apa yang dihasil dari report peningkatan potensi tadi, yang paling penting itu udah optimalkan otak kanan dan kirinya. Kalau anaknya pulang dari sekolah, Bapak kalau putranya pulang dari sekolah, pertanyaan apa yang suka diajukan? Tadi di sekolah ngapain aja? Main. Ayam. Anaknya putranya 5. Coba Pak, misalnya saya 5 tahun kamu pertanyaannya apa Pak kalau pulang sekolah tadi? Sekolah ngapain? Main. Makan apa? Ayam. Silpi. Temen. Beda ya Pak, biasanya langsung cerita panjang ya Pak. Iya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang itu sebenarnya question and answer seperti itu bagus untuk optimalisasi otak kiri Pak. Itu bagus banget, terutama misalnya nih kalau dia sudah SD SMA, SD SMP SMA, pertanyaannya biasanya juga seperti itu. Terus lanjutannya biasanya apa? Ada PN kan? Udah diselesaikan nggak? Tadi ujiannya gimana? Bisa nggak? Nilainya berapa? Bagus nggak? Itu pertanyaan itu nggak salah, tapi kalau itu terus menerus kita berikan pertanyaan yang sama, maka yang akan kita lakukan itu hanya otak kirinya. Otak kiri itu kelebihannya memang dia bisa berpikir sistematis. Ini potensi. Berpikir sistematis A, B, C. Tapi kalau otak kiri terus yang dilatih, jangan salahkan anak kita. Kalau salah satu kelemahan dari otak kiri itu adalah keras cepat. Jadi kalau misalnya anaknya kekeh, nggak mau, pokoknya nggak mau, ya nggak mau lah. Itu karena memang dia terlalu banyak. Karena di sekolah pun kadang-kadang otak kirinya pun juga lebih banyak bermain. Karena itu Bapak strateginya bisa diubah. Kalau selama ini anak pulang sekolah kita banyak yang bertanya, ini gantian. Sini, ayah ceritain. Hari
Akhirnya yang satu dipanggil Bu Rina, yang satu gurunya siapa lagi? Bika. Yang satu dipanggil Bu Rina, yang satu dipanggil Bika. Gara-gara berantem di kelas, reaksi mama gimana? Oh, masa? Gimana? Reaksinya gimana? Bapak reaksinya gimana? Oh, balik lagi ke bapak. Bapak reaksinya gimana kalau anaknya cerita? Atau anaknya yang SD? Temenku berantem karena yang satu dipanggil kepala sekolah, satu dipanggil guru BK. Ya? Awalnya siapa yang salah? Kamu ikutan enggak? Enggak. Terus? Biasanya ujung-ujungnya udah kamu jangan ujung-ujungnya biasanya nasihat. Ya karena kita mau yang penting kamu jangan ikut-ikut ya nak, itu nggak solih, itu nggak baik, karena khawatir kemudian langsung muncul pembahasan di WhatsApp group. Mohon maaf, apa benar tadi itu ada anak yang berantem? Wah ternyata di situ ada banyak sekali pembahasan. Oh ternyata di kelas sebelah mana juga berantem. Ya Allah adanya orang itu ya, wah panjang. Terus anaknya mau tidur dinasihatin. Besok mau sekolah, mau berangkat itu saling yang berangkat ini anaknya sekolah yang pintar ya, gak usah berantem sama temannya. Gimana? Kira-kira besok kalau ada kejadian lagi anaknya cerita lagi tidak? Tidak. Gak mau yang berantem temanku kok yang dinasihati aku. Yang berantem itu loh teman saya kok yang dinasihati mama sampai to be continue. Ayo, mau cerita lagi lah. Itu sama kayak misalnya ibunya cerita pulang dari Arison. Ini. Biasanya suami gimana reaksinya? Terus suami reaksi gimana? Kalau nggak diem aja gimana? Mencari excuse nggak? Lain nggak? Makanya dia berusaha untuk mencarikan alasan untuk kita. Rasanya kita gimana? Jengkel. Sama kalau misalnya anak kita, nah tadi mainanku direbut sama temenku. Nah ya kan mungkin dia pengen main, ya main bareng berbagi itu baik nak. Gitu ya. Jadi kadang kita yang sibuk nyariin alasan untuk temennya, lupa untuk memenuhi kebutuhan psikologis anak kita lebih dulu ketika dia bercerita. Waktunya habis ya? Oke baik. 1 menit ya? Cepat. Oke, optimalisasi otak kanan dan kiri. Lanjut. Nah, ini yang paling penting. Ketika potensi sudah diketahui, maka di sini ada pendidikan, pengasuhan, pelatihan, pengajaran. Jadi sebenarnya ada 4 ya Bu. Ada pendidikan, pelatihan, pengajaran. Pelatihan dan pengajaran itu jadi satu, pelatihan, pengajaran, pendidikan. Kemudian pengasuhan. Kalau pengasuhan itu contohnya kayak gimana Bu? Ada pengasuhan, ada perawatan, ada perlindungan. Kalau pengasuhan itu misalnya bedanya pengasuhan, perawatan sama perlindungan? Oh. Kalau mandiin anak, gantiin baju anak, itu bagaimana? Perawatan. Kalau pengasuhan itu misalnya anak buang sampah tuh, buang sampah sembarangan. Kemudian di situ ada teman-temannya atau ada saudara-saudaranya. Kemudian biasanya mereka kita siapa ini yang buang sampah? Siapa ini yang buang sampah sembarangan? Kalau misalnya anaknya ayah dan bunda angkat tangan, aku mah. Reaksi ayah bunda gimana biasanya selanjutnya? Ya? Diambil gitu. Diambil. Buang sampah sembarangan itu taruh di samanya. Jadi reaksinya. Kira-kira besok kalau misalnya ada dia buang sampah lagi sembarangan secara akibat dia akan ngaku nggak? Apalagi misalnya di depan kelas gitu. Siapa yang buang sampah sembarangan ini? Ayo diambil. Gitu ya. Itu kadang-kadang refleks gitu ya. Nah, terus gimana dulu? Ya sudah pada saat itu kita aja dulu yang ambil. Itu pengasuhan. Oh, ada tahu kan sampahnya di sana. Ini sekarang ibu dulu yang ambil. Besok kalau misalnya buang sampah lagi buang sana ya Pak ya. Jadi harga dirinya tetap ada. Jadi potensi itu penting, tapi gak kalah penting dengan pengasuhan, perawatan, perlindungan dan juga pendidikan. Itu yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya potensinya ada, tapi keempat-empatnya ini tidak diberikan, yaitu yang Mbak Ayah dan Bunda sebut dengan bakat pendam.
diterpendam terus karena nggak terstimulasi. Gitu ya, Bunda. Ini mungkin kita perlu banyak diskusi saja, tanya jawab. Kemudian saya berikan ke Bunda Besti. Silakan Bunda kalau misalnya ada pertanyaan atau tanya jawab yang lain. Terima kasih Bunda Besti. Kita berikan close dulu Bunda Besti atas presentasi yang sangat bermanfaat dan sangat menarik. Mungkin jadi pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahku terhenti, ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera.